Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Bagi kita yang suka film action, pasti di dalam setiap film action itu ada jagoan, atau sering kita sebut steering, yang dia selalu menang di akhir cerita. Jagoan ini diceritakan sekalipun dia harus babak belur, dia bisa menuntaskan segala persoalan, mengalahkan semua musuh-musuhnya. Singkat cerita, jagoan ini selalu menang dan selalu menang. Di dalam kehidupan nyata, banyak orang yang merasa menjadi jagoan. Dan sindrom menjadi jagoan ini bisa jadi menjangkiti kehidupan kita. Kita merasa diri layak, yang harus menang, yang harus menjadi pusat perhatian. Dan orang lain sah-sah aja untuk kita kalahkan. Sah-sah aja terpinggirkan. Yang penting kita diagungkan, yang penting kita menjadi pusat perhatian, yang penting kita menjadi pemenangnya. Nggak peduli orang lain harus dikalahkan dengan cara apapun. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tokoh yang juga merasa diri layak dan bisa saya sebut terjangkiti sindrom menjadi jagoan. Yunus, kita akan membaca Yunus pasal 4 ayat 9 dan yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Yunus merasa layak untuk marah karena pertobatan Niniwe. Dan Yunus merasa layak untuk marah ketika Tuhan membuat layu pohon jara, yang sama sekali Yunus tidak cawe-cawe, tidak ada andil untuk menumbuhkan pohon jara itu. Yang menumbuhkan pohon jara itu adalah Allah sendiri. Tetapi ketika pohon jara itu dibuat layu, Yunus marah. Dan dia merasa selayaknya lah aku marah. Pertanyaannya, siapa Yunus? Sindrom merasa diri layak ini seringkali juga ada dalam kehidupan kita. Kita merasa layak menerima kebaikan Tuhan. Kita merasa yang paling benar dan layak dipuji. Orang lain nggak peduli, bodoh amat. Yang penting aku, yang penting aku. Dan kita merasa diri layak. Kita merasa menjadi jagoan ketika ada sebuah keberhasilan. Kita merasa gara-gara jasaku semua pekerjaan ini berhasil. Ketika kita merasa mencapai banyak hal yang prestisius, prestasi yang semakin naik, posisi yang semakin bagus, kita merasa ini gara-gara jerih lelahku, ini gara-gara ikhtiarku, ini semua karena doa-doaku. Kita lupa bahwa ada jagoan yang sebenarnya. Jagoan yang sejati itu adalah Allah yang berdaulat. Kita sekedar diperkenan untuk menikmati pencapaian-pencapaian, sekedar diperkenan untuk menikmati berkat-berkat, sekedar diberi kesempatan untuk meraih prestasi demi prestasi. Memang Tuhan mengizinkan kita berikhtiar dan harus berikhtiar. Memang kita harus bekerja keras. Tapi kalau bukan Tuhan yang memberkati, semua kerja keras kita akan sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa. Jangan merasa saudara layak. Hanya Allah yang layak menerima segala hal. Dialah yang paling layak menerima pujian. Dialah yang paling layak menerima penghormatan dari segala hal yang kita capai. Prestasi, posisi, kekayaan, nama baik, ketenaran, semua itu Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Dan bukan karena kita. Ingat, jagoan sebenarnya bukan kita, tetapi Allah sang khalik langit dan bumi. Allah yang berdaulat, Allah yang telah menebus hidup saudara, dan Allah yang telah memulihkan hidup saudara dan memberkati hidup saudara. Dialah steering sebenarnya. Selamat menikmati kehidupan dengan rendah hati. Biarlah Tuhan saja yang menjadi jagoan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.